Oke. Ya, saya screen dulu ya. Kita host ya. Oh, karena belum top screen. Oke. Udah. Bentar ya. Bukan dia. Acara yang akan kita lanjutkan. Om Yastu. Om Awignamastu Namasidam. Om Anobada Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, senang sekali saya, Jokorde Istri Mahayanti,
moderator hari ini menyambut kedatangan Bapak Ibu peserta. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Punapi gatre, astungkara semua becik nggih. Kena sareng sami bisa berada di sini bersama kita. Mari kita bersyukur dengan segala aktivitas kita bisa diberikan kesempatan kesehatan pada hari ini untuk meningkatkan diri dan berproduktivitas. Acara hari ini adalah acara perdana yang dilaksanakan oleh komunitas Widyo Tanah Acarya yang merupakan komunitas guru pendidikan agama Hindu di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Pada kesempatan kita ini akan mendengarkan materi yang sangat penting terkait pembelajaran mendalam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembelajaran pada saat ini tidak hanya berfokus kepada pengetahuan semata, namun juga bagaimana peserta didik mampu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, serta memiliki karakter yang kuat. Apa yang harus kita pelajari tentang pembelajaran mendalam? Hari ini kita akan bersama narasumber hebat kita. Beliau sudah tidak asing lagi bersama kita. Beliau adalah Bapak Inengah Asrama Jutaningrat. Mohon tepuk tangan yang meriah untuk Bapak narasumber kita. Hadirin sekalian, selamat datang Punapi Gatre, Bapak Jutaningrat. Katanya tadi beliau masih kurang enak badan, tapi beliau berusaha untuk menyempatkan waktu hari ini hadir bersama kita di tengah-tengah kita untuk berbagi. Selamat datang Ring Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, Pak Juta. Terima kasih Tyler sudah memberikan kesempatan berbagi untuk hari ini kepada Widyo Tanah Acarya, komunitas guru pendidikan agama Hindu di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, yang kami juga mengundang beberapa dari KKG, Ketua KKG Kabupaten, KKG Kecamatan se-Kabupaten Gianyar. Izin Titi yang bacakan CV-nya Bapak Juta. Narasumber kita dengan nama lengkap Inengah Asrama Jutaningrat, SAG MPhilH. Telepon 081 338 50 2939. Email beliau jutaningrat@gmail.com. Instansi tempat bertugas di SMP Negeri 1 Bangli dan di SMA Gurukula Bangli. Perangkat instansi Jalan Nusantara 54 Bangli. Bidang keahlian pendidikan agama Hindu serta penulis non-fiksi tersertifikasi BNNSB. Riwayat pekerjaan atau profesi 5 tahun terakhir dari narasumber kita, yang pertama yaitu sebagai Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP Pendidikan Agama Lintas Agama Nasional. Masa jabatan 2023 sampai 2000. Yang kedua merupakan Sekretaris Yayasan Patraman Guru. Kemudian Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP Pendidikan Agama Hindu tingkat SMP sampai dengan sekarang. Kemudian Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Lintas Agama Provinsi Bali. Tim Buku Kurikulum Merdeka Kemdikbudristek RI 2020 sampai sekarang. Kemudian sebagai narasumber berbagi praktik baik kurikulum Merdeka Kemendikbudristek RI 2022 sampai sekarang. Prestasi beliau tidak usah diragukan kembali, nggih. Yang pertama yaitu penerima penghargaan kandidat ASN terbaik dari Menpan RB tahun 2024. Kemudian penerima terbaik guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Kementerian Agama dan Menteri Agama RI tahun 2023. Juara 1 pada Lomba Agama Hindu berprestasi tingkat Provinsi Bali tahun 2014. Guru Kemendikbudristek Angkatan 3 tahun 2022. Demikian CV singkat yang dapat Titi yang sampaikan. Melalui sosialisasi ini kita diajak memahami konsep pembelajaran mendalam, penerapannya dalam proses belajar mengajar, serta bagaimana guru dapat mengintegrasikannya di dalam kelas
dengan kurikulum yang berlaku. Baiklah, tanpa berpanjang kata, mari kita bersama-sama mendengarkan pemaparan materi dari narasumber hebat kita. Kepada Bapak Inengah Asrama Jutaningrat, kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Om Swastiastu, Om Anubhadra, Ketahuyan Tuiswata. Semoga pikiran yang jernih datang dari segala penjuru. Yang pertama-tama yang saya hormati, walaupun beliau Bapak Kepala sudah ke ruangan, yang saya hormati Pak Kepala Kantor, karena kemungkinan besar beliau masih memantau. Ya. Yang saya hormati Bapak Kasubag TU, walaupun beliau juga sudah meninggalkan ruangan dan ke ruangan beliau, saya yakin beliau masih memantau kegiatan ini. Dan yang saya hormati Ketua Acarya Widyo Tana, beserta jajarannya, Sekretaris Bendahara dan pengurus semuanya yang saya hormati dan saya banggakan, dan Bapak Ibu, para walaupun sudah meninggalkan ruangan, saya rasa beliau masih ada beberapa yang memantau juga kegiatan pada hari ini. Pertama saya mohon maaf ya, pada kesempatan yang baik ini sudah diberikan panggung untuk bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu semua. Saya tidak bisa maksimal ya, karena masalah pribadi gitu ya, bukan masalah keluarga ya, masalah pribadi saya gitu ya. Pada 2 hari yang lalu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua gitu ya, dan saya memang sakit gitu ya, sakit, bangunnya sih bisa gitu ya, makan masih bisa gitu ya, tapi flu berat ya, flu berat, dan terpaksa saya harus suntik ya, kalau enggak saya yang disuntik, saya disuruh nyuntik gitu, berat jadinya gitu ya, sehingga harus saya suntik gitu ya. Dan saya diancam oleh Pak Ketua kalau nggak datang sekalian aja opname gitu. Berarti kan gitu ya. Kalau nggak hadir sekalian aja opname gitu ya. Biar sekalian ditengok di rumah sakit gitu ya. Ini katanya mau giliran gitu. Tapi dengan semangat Bapak Ibu mau hadir pada hari ini ya, saya berusaha untuk bisa hadir ya, walaupun tidak bisa akan maksimal nanti untuk berbicara ya. Biasanya kalau saya bicara itu saya berani taruhan dengan Bapak Ibu ya. Saya biasa berbicara 8 jam non-stop ya. Itu bisa ditanyakan sama Pak Kasubag TU Karangasem itu, sampai beliau heran kok nggak berhenti bisa bicara 8 jam, hanya beristirahat makan saja gitu. Itu udah biasa saya lakukan, bahkan 3 hari 4 hari jedanya hanya istirahat tidur di malam, itu udah biasa saya lakukan gitu ya. Kalau kondisi dalam keadaan fit gitu ya. Nah, itu yang pertama, dan selanjutnya saya memberikan apresiasi kepada Widyo Tana ya, karena Widyo Tana ini sudah bisa mengumpulkan Bapak Ibu dalam sebuah ruangan ini, dalam sebuah panggung bersama ini ya, untuk bisa berdiskusi terkait tentang pembelajaran terkini ya. Ya, ini luar biasa, walaupun organisasi atau kombel kita bersama ini belum memiliki pendanaan atau belum ada yang menyusui gitu ya, walaupun sudah punya susu gitu ya, tapi belum ada yang menyusui gitu ya. Ini bisa berjalan bergerak luar biasa. Dan tadi juga disampaikan bahwa saya tidak dibayar, itu menurut saya udah biasa. Jangankan di sini, karena saya bukan karena saya berteman dengan Pak Ketua, dengan sekretaris, enggak. Itu ya. Saya biasa boleh tanyakan itu ke bawah Munti itu, di bawah Munti itu enggak dibayar biasa. Ke Karangasem itu udah biasa, itu bukan karena saya kaya. Kalau kaya monyet ya oke lah gitu ya. Tapi karena kita punya prinsip bagaimana kita bisa bergerak bersama. Karena pendidikan itu tidak bisa kita bangun sendiri. Pendidikan tidak akan bisa dibangun oleh pengawas saja, tidak akan bisa. Kita harus bersama. Bergerak bersama, satu visi kita bersama-sama. Tadi saya baru masuk ke ruangan Pak Kepala, saya diberikan wejangan serasa saya masih kuliah S2 gitu ya.
ternyata beliau itu sangat brilian di bidang pemikiran-pemikiran pendidikan luar biasa. Saya jujur ya, baru 2 kepala kantor saya memiliki integritas yang sangat tinggi yang saya temui terkait tentang pendidikan. Yang pertama adalah Pak, jujur saya, Pak Trinade. Yang kedua adalah beliau ini. Kedua-duanya memang sosok yang menjadikan kita panutan dalam pendidikan. Saya merinding bulu saya benar. Saya nak bohong lagi. Saya akui. Dan memang beliau konsisten. Karena apa? Perubahan umat kita nanti ke depan tidak bisa karena kaya dan bisa karena apa namanya pemimpinnya saya, tapi bagaimana nanti ke depan SDM kita ini bisa hebat dan luar biasa. Sampai saja tadi diibaratkan oleh Bapak Kepala Kantor ya, guru itu apa namanya pesawat terbang gitu ya. Tadi kalau nggak salah saya dengar ya, seperti pesawat. Muatannya itulah murid gitu ya. Kalau guru salah ya membawa muatan ini, hancurlah murid-murid ini. Sama dengan pesawat, walaupun triple kadang-kadang pesawatnya ya masalah, kadang-kadang pesawatnya itu, tetapi tidak jadi masalah asalkan masih bisa mengatur. Ini luar biasa ya. Oleh karena itu diibaratkan seperti pesawat yang menerbangkan, membawa kemana akan endingnya nanti. Oleh karena itu maka berapa kali berubah. Saya sepakat dengan beliau. Tidak akan menjadi sebuah perubahan bagi pendidikan kalau tidak kita guru yang bersama-sama bergerak untuk berubah. Ya, sepakat Bapak Ibu kita berubah bersama? Oke, kalau saya bilang sana, Bapak Ibu bilang bergerak gitu ya. Oke ya, kalau saya bilang video tanah, Bapak Ibu bilang bergerak. Oke, video tanah. Ulang video tanah. Ya, kalau saya bilang video tanah Acarya atau Acarya video tanah, saya lebih pasti bilang Acarya video tanah itu. Apa terbalik saya? Terbalik ya? Ya. Ya. Kalau saya bilang video tanah Acarya, Bapak Ibu jawab bergerak bersama muliakan murid. Bergerak bersama muliakan murid. Oke ya. Video tanah Acarya. Ulang. Video tanah Acarya. Karena ending terakhirnya nanti adalah memuliakan. Itu ya. Oke. Masalah apa namanya ice breaking, yel-yel nanti saya serahkan kepada moderator ya. Untuk menyela saya bila saya kelewatan nanti ya. Karena beliau adalah guru penggerak dan juga guru yang sangat luar biasa. Semestinya nggak perlu ada saya di sini, ada Pak Ketua, ada moderator yang sangat luar biasa, ada Bu Agung yang juga sudah terlatih dengan baik ya. Mungkin biar ada wajah saya yang jelek ini di sini gitu ya. Itu biar ini ya. Oke, saya mulai, boleh saya mulai ya. Saya berdiri ya. Saya berdiri sedikit-sedikit, kalau saya mau jatuh nanti tolong diambil saya gitu ya. Oke, lanjut Bu ya. Oke, dari sini aja. Kita akan mulai dari sebuah gambar Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan amati gambar yang ada di depan. Amati gambar yang ada di depan, tatap gambar yang ada di depan dengan sepenuh hati. Jangan hati yang cemberut dipakai menatap, tapi hati yang sangat mulia untuk kita menatapnya. Sudah? Oke. Jangan dibalik gambar ini. Kalau gambar ini dibalik apa jadinya? Kalau gambar ini dibalik apa jadinya ya? Coba dibalik, apa jadinya? Apa jadinya kalau gambar ini dibalik? Oke, Bu Agung silakan. Bu Agung silakan. Lanjut ya. Ternyata wajah yang menyeramkan, menakutkan gitu ya. Makanya wajah guru jangan dibalik menjadi wajah kang guru gitu ya. Kalau gitu baru masuk ke kelas gitu ya, baru masuk ke yang bos sepung guru ini serem, sih ada sih minat murid belajar. Coba baru masuk ke kelas senyum, wih temannya murid, sasiastu Pak. Tak emang benar itu Pak. Kalau wajah kita itu seram, banyak masalah dari rumah, beban kita banyak.
Sing kita nih sing nyapati nyak murid malah murid menggelir gitu. Ada masalah apa ya bapaknya? Ada masalah apa ya ibu itu? Gitu. Ada masalah jumlah abah namanya gitu. Ini ternyata wajah itu penting sebagai seorang pendidik. Walaupun ada masalah banyak di rumah, utang liu, tagihan liu, ampunan bakal ini anggap sih ada gitu. Siapa sih yang punya utang? Semua punya utang, saya yakin itu. Kepala kantor saya yakin punya utang, gitu. Apalagi guru, yakin saya punya utang. Gitu. Ya, oleh karena itu jangan pakai itu menjadi beban kita, itu ya. Oke, lanjut Bu. Ya, tumben saya punya asisten ya. Ya, karena nggak bisa saya pakai ini ya. Biasanya saya pakai ini gitu ya, karena saya di terjang ini harus pakai apa namanya harus video conference ya, dan juga harus streaming ya. Ya udah, gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Di dalam kita melaksanakan sebuah pembelajaran, Bapak Ibu, jangan mengatakan murid kita banyak, jangan mengatakan murid kita sedikit, Bapak Ibu. Ternyata sedikit banyak, ternyata murid itu memiliki perbedaan potensi dan gaya belajar. Bisa-bisa satu murid itu memiliki potensi atau gaya belajar yang lebih dari satu yang dia miliki. Oleh karena itu, maka seorang guru yang pertama itu bagaimana dia bisa melihat potensi di dalam potensi itu sendiri. Kalau guru tak pernah melihat potensi yang dimiliki oleh seorang murid, tetapi dia membuat perangkat pembelajaran yang cantik, yang bagus, yang menarik, tak akan pernah berarti. Kenapa? Adalah sebuah perangkat. Ya, perencanaan hanyalah sebuah perencanaan. Tanpa perencanaan yang kita lakukan dengan melihat secara detail apa yang terjadi di dalam siswa itu sendiri, Bapak Ibu. Oleh karena itu, maka yang pertama, sebelum kita melakukan sebuah pembelajaran, bahkan terlebih-lebih dalam kita membuat sebuah perencanaan, maka lihatlah potensi yang terdapat di dalam diri murid itu sendiri. Pernah nggak Bapak Ibu lakukan itu? Paling ampunan ini kebiasaan kita kan, bang jadi RTP ini kar anu nih, yang algian gitu. Coba pinjam modulnya gitu ya. Mau di apa namanya diadopsi dan juga disesuaikan. Padahal itu nggak mempan Bapak Ibu. Sebaik apapun punya teman, kalau kita yang menggunakan belum tentu kan kita bisa gunakan dengan baik. Walaupun rasanya yang milik kita kurang, tetapi kalau kita sudah detail dengan melihat potensi yang terdapat di dalam murid itu, maka itu yang terbaik. Oleh karena itu, maka sekarang ada sebuah permainan, seru-seruan, ada berapa binatang di dalam satu binatang ini? Berapa? 10 ya. Benar ya Bu ya. Adi pinter ya Bu. Coba sebutkan Bu. Ya. Ya. Ya, ada yang ngintip ya? 10 lah. Oh, 10. Atau Ibu tetap bocoran ini ya? Belum ya? Enggak lah ya. Guru SD, SMP, SD ya. Nanti kalau Ibu terbanyak dapat jawabannya, nggak ada yang lebih dari 10, saya kasih Ibu 50.000 ya. Ya, 50.000 saya kasih. Kalau guru SMP yang lebih banyak dapat, nanti saya kasih hadiah buku ya. Saya kasih hadiah buku ya. Oke, 50.000 kangkong ya Bu ya. Nanti saya kasih 50.000. Oke. Oke, Ibu bisa menyebutkan sekarang Bu. Ulang Bu, silakan. Ada yang lebih dapat dari 10? Ada yang 11? Oh, ini katanya 11 Pak Eka, ini 11. Silakan Pak, silakan. 11 ya. Nih, Pak Eka yang dapat 50.000 nanti. Ya. Langsung saya bayar kok. Ya, enggak saya anggap. Langsung saya bayar. Ya. Tes. Ya, silakan Pak Eka. Menurut terawangan saya Pak Judah, Ya. pertama yang paling kecil nih kayaknya tikus, kemudian kucing 2, Ya. anjing, kemudian kuda, penguin, capung di atasnya kudanya capung, paling besar gajah,
Terus di atasnya tuh ada yang sembunyi, saya kurang jelas sih sebenarnya, tapi saya rasa itu adalah binatang juga. Ya. Satu, kemudian eh, burung lagi satu di tengah gini, kayaknya di mata gajah tuh. Kemudian gajah, setelah itu ular di belalainya. Yang turun itu lagi satu, kayaknya memang binatang, cuman saya juga kayaknya lumba-lumba itu, lumba-lumba. Coba dihitung, Pak. 11, Ya. 11, Berapa tadi itu? 11. 11 ya. Oke, kasih aplaus dulu untuk Pak Eka ya. 12 ya? Oh, 12. 12 ya. Oh, ada kucing sama dolphin. Oke, kita lihat sekarang bersama. Silakan, Bu. Oke, ada berapa? Oke. Ada berapa? Oke, lanjut turun, Bu. Ternyata ada 11 ya. Ada 11 ya. Oke, ada gajah, ikan, anjing, kucing, tikus, penguin, lumba-lumba, ular, ada baby ya, babi, ikan pari, ada Jepang. Oke, ada 11 walaupun nggak lengkap disebutkan tadi oleh Pak Eka. Ya, tapi saya memberikan Pak Eka 50.000 ya, karena Ibu 10 ya. Oke, saya kasih ya 50.000. Oke, oke, sebentar Pak. Ya, nggak mungkin nggak serius lah itu ya. Benar, walaupun kepala sekolah nggak apa-apa, saya kasih gaji gitu ya. Aduh, ya, Ibu belum beruntung ya. Nanti ada lagi beruntung, Bu. Nggak apa-apa ya. Oke, lanjut, Bu. Ya. Oke, Bapak Ibu ya. Ada batasan sosialisasi pada hari ini karena bahasanya adalah temanya adalah sosialisasi ya. Sehingga saya menyampaikan dari awal ya, secara detail sampai akhir nanti ya. Bapak Ibu nanti minta contoh RPP atau perangkat yang lain nanti akan saya berikan nanti. Oke. Tapi saya akan perkenalkan dulu ini. Yang penting Bapak Ibu tidak pergi dari sini. Kalau mau tidur boleh tidur nggak apa-apa. Oke. Ih, enak sekali tidur kan. Ketimbang saya 2 malam nggak bisa tidur, Bu, panasnya itu kan lebih baik tidur. Orang yang bisa tidur itu adalah orang sehat gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu mau tidur beli pil itu ya. Itu bahaya gitu ya. Oleh karena itu jangan salahkan orang tidur kan itu adalah sehat sebenarnya gitu. Oke, yang silakan Bu. Kapan bisa merintah Bu Agung kalau nggak sekarang? Ya, oke, yang pertama dasar hukum dan karakteristik kurikulum. Apa sih yang menyebabkan kenapa kita terus belajar ya terkait tentang kurikulum? Karena ada regulasi-regulasi yang mengatur terkait tentang hal itu gitu ya. Dan nanti kita akan melihat bagaimana sih karakteristik daripada kurikulum merdeka dan sekaligus juga pendekatan pembelajaran mendalam itu sendiri gitu ya. Sehingga kita bisa bersama nanti merancang setelah kita mendapatkan sebuah pemahaman bersama. Silakan Bu, lanjut. Next ya. Nah, konsep pembelajaran mendalam nanti kita akan ulas bersama. Kita diskusi boleh, tidak apa-apa. Sebelum Bapak Ibu nanti paham betul, boleh diskusi dengan saya. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti saya akan minta bantuan sama Bu Coknya untuk menjawab. Ya. Karena beliau sebenarnya lebih tahu, tapi nggak mau beliau mengasih tahu lebih duluan, gitu ya. Oke, next. Oke, penyusunan perangkat dan perencanaan pembelajaran. Ini masalahnya kan di sini sebenarnya di penyusunan dan perencanaan pembelajaran. Di mana-mana sama, gitu ya. Yang dipermasalahkan adalah ini. Belum tahu perencanaan yang duluan ya, dengan baik sudah muncul lagi versi yang baru ya atau apa namanya perubahan yang baru gitu kan. Oleh karena itu maka ibu tambah apa ibu tambah bingung jadinya gitu ya. Bingung sekali, bingung 2 kali, bingung 3 kali, galau jadinya gitu ya. Kalau udah galau nggak usah dah kita buat gitu. Mendingan kita biasa-biasa aja ke kelas, anak-anak buka halaman sekian, baca, ibu mau ke kantor dulu curhat sebentar sama yang lain. Saya dapat gaji, yang penting saya dapat TPG. Memang gue pikir ya, bahaya ini, gitu kan? Ini apa pendidikan nggak akan pernah berubah. Oke, lanjut.
Nah, tahapan pembelajaran mendalam, sebaik apapun perencanaan pembelajaran yang kita rancang, pemahaman yang kita ketahui, prinsipnya tahu, PM pengalaman belajarnya tahu, PM perencanaannya juga bagus, RPP-nya juga cantik sekali, sangat merangsang ya, stimulusnya bagus itu kan, tetapi penerapannya gitu salah juga. Apa yang telah Bapak Ibu rancang, apa yang telah Bapak Ibu coba diskusikan dengan teman-teman itu, mari coba kita buat strategi baik yang bisa kita publish dan bisa kita evaluasi bersama, gitu ya. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu yang kita akan nanti pahami bersama Bapak Ibu terkait tentang pembelajaran mendalam secara umum. Silakan Bu, dilanjutkan. Nah, oke. Yang pertama kita berangkat, lanjut Bu. Ya. Yang pertama kita akan berangkat dari dasar hukum. Lanjut. Ya. Ini agak males ya gininya. Responnya di sini ya. Apa operatornya agak males, saya nggak tahu juga ya. Kok saya diperintah-perintah, emang saya siapa kamu gitu ya. Gitu ya. Oke Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, perubahan itu tidak semata-mata berubah ya, tetapi ada yang mengatur, dalam hal ini kita sebut dengan istilah regulasi. Regulasi inilah yang kita gunakan sebagai pedoman dalam kita merujuk sebuah perubahan Bapak Ibu. Nah, saat perubahan kita Bapak Ibu, di antara semua yang saya hitami ini, itu ya, Permendikdasmen ya nomor 13 ini penting sekali sebagai perubahan daripada Permendikbuddikti ya dulu ya. Nomor 12 gitu ya. Nah, selanjutnya keputusan Kepala BSK yang 36 sekarang menjadi 46 yang penting terkait tentang capaian pembelajaran. Ya. Saya menekankan di sini juga kemarin pada batch 1 ya saya nguji mahasiswa PPG ada kurang lebih sekitar 38 atau 40-an itu kurang lebih ya. Itu banyak teman-teman guru yang muda-muda itu ternyata belum paham betul tentang capaian pembelajaran. Bahkan mereka itu sebagian besar yang saya koreksi, yang saya evaluasi itu membuat capaian pembelajaran sendiri. Berarti capaian pembelajaran yang dimaksud itu adalah menurut apa namanya pemikiran. Padahal capaian pembelajaran itu ada regulasinya. Dalam hal ini adalah yang sebelumnya kan per Beskap 32. Iya. Tetapi bukan itu yang dipakai, tapi menurut dia masih banyak itu. Oleh karena itu maka Bapak Ibu penting memahami per Beskap 46 ini. Dari sanalah nanti Bapak Ibu akan berpikir bagaimana menemukan capaian itu yang di dalamnya terdapat kompetensi dan juga terdapat konten yang akan nanti saya tuangkan menjadi sebuah tujuan pembelajaran. Jika Bapak Ibu tidak pernah membaca capaian pembelajaran, tetapi Bapak Ibu memiliki tujuan pembelajaran, inilah yang disebut dengan guru yang sakti mantraguna. Capaian pembelajaran tenten tepuh, tapi ngelah tujuan pembelajaran, medue alur tujuan pembelajaran, RPP-nya luar biasa. Ini sakti, ini ya. Ini perlu peluasan lagi DJ yang baca gitu. Kok bisa luar biasa seperti ini gitu ya. Nah itu masalah-masalah yang kita hadapi Bapak Ibu. Ya. Maka seperti apa yang dibilang oleh Pak Kepala tadi bahwa seorang guru itu akan pernah berhenti untuk belajar ya, karena perubahan itu terus. Setiap pemimpin pasti akan meninggalkan legacy dia. Tidak mau pemimpin tanpa meninggalkan legacy, tidak mau dia. Ya. Dan pasti akan berdampak pada perubahan, karena yang kekal itu adalah perubahan. Coba dilihat. Semua menteri pasti punya perubahan-perubahan ya. Kenapa? Karena ingin meninggalkan sebuah legacy. Dan sejalan dengan perkembangan zaman juga. Oke, lanjut Bu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya, karena ini adalah sebuah sosialisasi ya. Bapak Ibu dari zaman ke zaman, ya, dari zaman ke zaman, bahkan guru yang lebih senior daripada saya bahkan akan mengenal berapa kali perubahan tentang kurikulum. Ya. Nah, sebenarnya kurikulum itu sama Bapak Ibu. Apapun
makanannya, minumannya adalah teh botol susu gitu ya. Kalau saya silakan seperti itu, artinya bagaimana? Apapun kurikulumnya sebenarnya sama saja, kembali kepada gurunya. Kalau guru nggak mau berubah, maka apapun kurikulumnya nggak akan bisa berdampak pada pendidikan itu sendiri, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, kalau saya menggambarkan apa namanya, menggambarkan seperti tubuh ya, kurikulum itu seperti tubuh. Artinya bagaimana? Tidak boleh ada ketimpangan di dalam diri kita sendiri. Organ kita kan harus lengkap. Kepala, badan, kaki. Jika hanya pada kepala saja, misalnya, badannya nggak seimbang, kan akan menghasilkan apa-apa. Begitupun dia nggak bisa bergerak, maka nggak akan berdampak apa-apa. Oleh karena itu, maka kurikulum itu ada keseimbangan. Bagaimana gurunya, bagaimana pemerintah, bagaimana kita bisa menggerakkan siswa itu untuk bisa bergerak sesuai dengan alurnya yang telah kita rencanakan dalam hal ini. Nah, sehingga bagaimana di dalam sebuah kurikulum itu terdapat sebuah tujuan, isi, dan yang terpenting adalah cara. Cara untuk mencapai. Nah, maka penting ada pengaturan itu sendiri. Apa yang kita ingin capai, apa yang ingin kita atur untuk ketercapaian kompetensi. Untuk pencapaian kompetensi tentu perlu ada materi dan pasti ada proses. Yang terpenting adalah proses. Jika proses yang kita lakukan dalam sebuah pembelajaran itu sudah baik, tanpa melakukan asesmen pun kita sudah pasti baik hasilnya. Kenapa? Sebuah hasil sangat ditentukan oleh proses itu sendiri. Maka ada yang dikenal dengan istilah asesmen formatif, berarti cukup sebenarnya kalau udah bagus prosesnya, tidak ada lagi perlu asesmen akhir bersama. Banjar asesmen bersama-sama, sedangkan sudah berhasil di formatifnya, di prosesnya. Tetapi KKG mengadakan asesmen bersama. MGMP mengadakan asesmen bersama itu sia-sia sebetulnya. Kenapa? Tidak penting itu kita lakukan bersama. Kenapa? Yang terpenting adalah proses itu yang kita ini kan kita capaian yang mengajar kita, tapi yang mengukur orang lain. Yang buat soal MGMP KKG itu kan bukan kita sendiri kan? Kok yang ngajar kita, yang menilai orang lain? Apakah proses apa? Nggak mungkin loh sama prosesnya. Nah, dan bisa siswa yang sudah tuntas di proses itu, dapat ujian bersama, asesmen bersama, maka dia menjadi siswa yang tidak tuntas. Seperti itu. Nah, ini masalah. Bisa jadi siswa yang hanya masuk sekali, dia bisa tuntas di akhir. Nah, kebetulan nih, gitu. Nah, inilah perlu kita berbagi sebuah proses pembelajaran dan evaluasi itu secara terus-menerus, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu maka asesmen ini penting pada proses. Nah, baik di awal. Di awal itu ada namanya asesmen kognitif dan asesmen non-kognitif. Apa fungsinya? Asesmen kognitif ini fungsinya untuk mengukur ketercapaian awal atau kemampuan awal siswa yang berhubungan dengan konten atau materi yang akan dibahas. Bisa jadi karena siswa kita ajarkan materinya upakara, orang tuanya Serapi Banten, orang tuanya mungkin mengkursuskan anaknya. Bisa jadi di kota-kota besar itu bisa jadi ada apa namanya bimbel agama, bukan hanya bahasa Inggris. Ya udah mahir. Jadi anak yang sudah mahir berbeda perencanaan pembelajaran dan penerapannya dengan yang belum mahir. Seperti misalnya ada baru berkembang, cakap, ini berbeda dia. Nah, ini tidak pernah kita lakukan dalam sebuah proses. Nah, sedangkan yang non-kognitif itu adalah kita melihat potensi siswa di awal. Itu dilakukan bersama-sama. Baik guru agama sendiri, kalau di SMP ada guru BK, ada guru apa namanya wali kelasnya, semua dia terlibat. Sedangkan kalau
Kognitif itu hanya guru yang bersangkutan yang melakukan. Nah, inilah yang namanya asesmen formatif, tapi ini di awal. Itu ya Bapak Ibu. Ini penting. Nah, Bapak Ibu, lanjut Bapak Ibu. Karena ini adalah sosialisasi. Kita sering dihadapkan dengan perubahan yang berhubungan dengan kurikulum Bapak Ibu. Iya. Nah, kalau saya berada dari sini ya, dari KBK ya, dari sini sampai ke sini. Ya, sampai ke sini yang kita tahu. Ada yang banyak yang mengatakan bahwa KTSP juga lebih bagus daripada yang sekarang. Ada yang mengatakan kurikulum 13 masih lebih bagus daripada kurikulum Merdeka. Ada yang mengatakan bahwa kurikulum Merdeka ini jauh lebih bagus daripada kurikulum sebelumnya. Ini tergantung gurunya melihat dari mana. Nah, sekarang kita berada di mana? Ini yang kita pikirkan sekarang. Jangan lagi kita berbicara masalah KTSP, jangan lagi berbicara masalah K13, karena masa kita sekarang ini telah melampaui masa yang sebelumnya, dan sekarang kita berada pada masa kurikulum Merdeka itu sendiri. Berarti batasan-batasan masa-masa yang telah lewat kita lewatkan saja Bapak Ibu. Nah, lanjut Bapak Ibu. Ternyata udah bisa ya Bu. Ternyata udah bisa jalan ya, berkat doa Ibu ini ya, langsung kenyal Ibu. Udah bisa jalan ya. Nah, apapun Bapak Ibu, makanannya, minumannya, itu ya. Saya nggak bilang lagi teh bocah sosro ya, itu ya. Nah, yang kita harapkan sebenarnya semua memiliki sebuah mimpi. Menjadikan sekolah kita itu adalah sekolah Pak. Bahasa kerennya sekolah impian. Impian siapa? Impian masyarakat. Makanya kalau sekolah impian itu, maka saya menggambarkan isinya adalah orang-orang yang seperti ini. Ya, nyelik-nyelik di sini gitu ya. Ini nyelik-nyelik nyelop. Ya, cantik, ganteng, isinya. Itu kan impian. Siapa sih orang yang nggak suka lihat orang cantik, orang ganteng, kecuali ada kelainan gitu ya. Yang normal pasti suka lihat. Tapi nggak usah dimiliki lah gitu, cukup saja gitu ya. Gitu ya. Nah, inilah impian. Kita ingin menjadikan sekolah kita itu sekolah yang diimpikan oleh masyarakat. Nah, agar menjadi sekolah yang kita dambakan itu, maka semua harus bergerak. Dari stakeholder yang paling bawah ya, tukang sapu sampai atas ya, kepala sekolah, harus memiliki sebuah visi dan visi yang sama. 1-2 orang pun di dalam sekolah itu memiliki sikap yang maboyo, orang Bali bilang ya, meh nyan cingate dak rumang. Ini akan merongrong sekolah itu sendiri. Tidak akan bisa mencapai impian itu sendiri. Oleh karena itu maka harus bergerak bersama. Tuh ya Pak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, di dalam karakteristik kurikulum Merdeka, pada penerapan pembelajaran mendalam itu kurikulum harus dinamis, fleksibel dan responsif. Tidak boleh kurikulum itu kaku. Ya, harus responsif dia. Nah, dinamis dia juga dan fleksibel. Nah, berpusat pada murid. Nah, kenapa harus berpusat pada murid gitu ya? Karena pembelajaran yang berpusat pada murid akan bisa memberikan sebuah kebahagiaan belajar pada murid itu. Ini yang kita kategorikan juga memuliakan sebenarnya. Iya. Oleh karena itu maka pembelajaran ini harus disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Apa yang diharapkan dalam pembelajaran itu oleh murid? Apa yang diharapkan dalam pembelajaran oleh murid itu kita fasilitasi. Jika semua harapan-harapan siswa tercover di dalam pembelajaran itu, maka itulah yang kita sebut dengan pembelajaran yang memuliakan dan akan pembelajaran mengembirakan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ya. Nah, pembelajaran terpadu, relevan dan peduli dengan kehidupan masyarakat. Artinya bagaimana? Pembelajaran yang kita bangun sekarang ini adalah pembelajaran yang bermanfaat dan berkesinambungan untuk siswa kita. Sehingga apa? Siswa itu belajar untuk hidup di masa depan.
Tidak, dia terus belajar saja, tapi nggak menghasilkan apa-apa, tetapi tidak bermanfaat untuk kedepannya. Sehingga disinilah yang kita kenal ada materi esensial. Artinya materi yang mendasar yang bisa dia gunakan sebagai pedoman untuk keberlanjutan hidupnya di masa depan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati semuanya, gitu ya. Nah, ini yang kita akan bangun nanti Bapak Ibu, sebuah keterampilan tingkat tinggi dengan pemanfaatan digitalisasi. Nah, kalau kita sebut dengan istilah critical thinking dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, ke tingkat tinggi ini bagaimana kita mengajak siswa tidak hanya dia menghafal saja. Tidak hanya dia hanya mengetahui konsep saja, tetapi bagaimana dia bisa mengkonstruk apa yang dia ketahui, apa yang dia paham. Sehingga teori daripada kurikulum merdeka itu kan sebenarnya teori konstruktivisme, teori perubahan. Bagaimana dari pengetahuan awal yang dia miliki itu mendapatkan atau mengalami sebuah perubahan sampai selesai sebuah proses ajaran itu sendiri Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, pemanfaatan teknologi atau digitalisasi itu tidak menjadi sebuah kewajiban dalam pembelajaran Bapak Ibu. Karena begini, berdasarkan survei, berdasarkan daripada pengalaman saya mengajar, tidak semua siswa suka dengan digitalisasi. Banyak siswa yang masih suka bercerita, belajar di luar kelas, atau di luar halaman ya, istilahnya di luar ruangan ya. Masih banyak siswa yang ingin belajarnya di halaman, ya diskusi dengan temannya. Ini masih banyak, tidak semua siswa itu suka dengan digital ya. Iya. Dan saya tanyakan pada siswa itu, kenapa kamu nggak suka dengan digital? Saya nggak suka aja Pak. Gitu. Ribet sekali Pak. Gitu. Nah, ini mungkin dia ada gaya-gaya belajar yang mungkin perlu kita lihat ke depannya. Apa sebenarnya yang terdapat di dalamnya. Gitu ya. Nah lanjut Bapak Ibu ya. Dia lebih gini karena waktu ya. Kita akan lihat dari pembelajaran mendalam ya. Karena waktu ya. 11. Oke, cepat waktunya. Kita akan lihat dari sini ya. Definisi pembelajaran mendalam ya. Seperti apa yang kita sampaikan tadi, kita gunakan sebagai YEL. Masih ingat YEL-nya? Masih ingat? Oke, sekarang kita ulang lagi. Video Tanah Acarya. Ulang. Ya. Video Tanah Acarya. Yang serempak dong. Video Tanah Acarya. Oke, bergerak bersama muliakan murid, gitu ya. Bergerak bersama muliakan murid. Itu baru kita buat Bu, nggak ada dari kemarin itu. Ya. Oke. Inilah pembelajaran mendalam itu sungguhnya adalah pembelajaran dengan pendekatan memuliakan. Memuliakan. Saya mendekat apa namanya? Menyingkat memuliakan itu dengan istilah pendekatannya apa namanya? Bebermeng gitu ya. Berkesadaran, bermakna dan mengembirakan gitu ya. Bebermeng gitu ya. Nah, ada berkesadaran, bermakna dan mengembirakan melalui apa? Olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga. Sebenarnya ini udah dari dulu diterapkan dalam pembelajaran agama Hindu. Ada yoga, ada meditasi, di guru penggerak juga ada prestasi kan. Udah ada diterapkan dari dulu sebelumnya. Oleh karena itu agama Hindu bukan hal yang menyeramkan sebenarnya pembelajaran mendalam ini, tetapi kita baru paham, oh ternyata apa yang saya lakukan itu merupakan bagian daripada pembelajaran mendalam itu sendiri. Saya biasa sebelum ada pembelajaran mendalam ini, sebelum mengawali pembelajaran, saya melakukan relaksasi, meditasi ringan, itu ya. Merelakan tubuh siswa, pikiran siswa, kita juga. Itu udah biasa kita lakukan. Itu ternyata olah rasa, olah hati. Ya. Oleh karena itu jangan sampai kita salah mengolah hati dan mengolah rasa. Hati dan rasa itu kan terbang kemana-mana gitu ya. Ini bahaya jadinya. Oke. Nah, Bapak Ibu ya, konsep pembelajaran mendalam itu nanti endingnya Bapak Ibu untuk mewujudkan profil lulusan 8 dimensi gitu ya. Atau kita istilah DPL ya, dimensi profil lulusan. Arahnya ke sana maka peraturan
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu standar kelulusannya itu isinya tentang DPL. Ada nggak yang sempat baca? Ternyata isinya tentang DPL standar kelulusannya. Nah, artinya apapun proses nanti yang dilakukan, hasil nanti dia akan mengacu kepada 8 dimensi lulusan ini, Bapak Ibu. Oleh karena itu, maka 8 dimensi ini nanti juga akan diajarkan pada pembelajaran co-kurikuler. Maka ada pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran co-kurikuler. Antara intra dan co-kurikuler sama-sama pembelajaran, berbeda dengan ekstrakurikuler. Jadi, muatan agama pun dalam pembelajaran intra di bawah 1 jam ke pembelajaran co-kurikuler. Untuk apa? Bersama-sama, berkolaborasi kita, baik secara keilmuan ataupun tidak, untuk apa? Mengajarkan bersama-sama tentang ketercapaian dari dimensi profil lulusan itu sendiri, Bapak Ibu. Oke. Nah, lanjut Bapak Ibu. Yang terpenting nanti yang pertama bagaimana berkesadaran. Nah, menurut pengalaman saya ya, yang paling susah ternyata dalam mengajak siswa belajar itu adalah memiliki sebuah kesadaran. Apalagi sekarang Bapak Ibu, karena dia merasa bagaimana? Pasti kalau lulus masih gitu. Pasti kalau lulus nggak ada guru yang berani lulusan. Ya sing lulus guru ini mencret gitu. Itulah anggapan anak-anak sekarang. Maka kesadaran belajarnya kurang. Siapa Bapak Ibu yang suka dikembalikan ke dulu sekarang? Ada yang tidak naik, ada yang nggak. Siapa yang suka? Saya suka. Setuju nggak? Saya setuju karena itu tidak memanjakan, gitu. Tidak memanjakan siswa. Ada nanti motivasi untuk bersaing, berkompetensi. Iya. Ini juga menjadi sebuah masalah dalam pembelajaran sebenarnya. Saya setuju dikembalikan itu. Ada lagi istilah nggak lulus, nggak naik gitu ya. Sehingga ada motivasi belajar. Gitu ya. Nah, dalam pembelajaran saya berusaha agar bisa menekankan kesadaran belajar siswa. Sehingga bagaimana Bapak Ibu? Kalau misalnya saya pergi, contoh sekarang ya, hari ini kebetulan saya nggak ada jam ya. Kalau saya bertugas, gitu ya, bertugas di luar kota lah bilang gitu ya, di luar sekolah, gitu ya, saya memberikan pembelajaran tetap secara daring, baik menggunakan Google Classroom atau menggunakan media-media yang lain tetap berjalan. Tidak perlu lagi saya cari guru INPA, tidak perlu. Tidak perlu lagi cari tim yang lain. Kalau di sekolah saya ada guru INPA, guru tim itu biasanya. Saya nggak usah. Kenapa? Saya berusaha menguatkan kesadaran belajar siswa. Saya memberikan strategi Bapak Ibu. Di dalam pembelajaran yang saya berikan itu, dia mendokumentasikan semua kegiatan pembelajarannya. Dia mempresentasikan apa yang dihasilkan oleh siswa itu, dia kirimkan ke saya. Dan saya berikan penilaian, dia mengumpulkan di Google Classroom misalnya atau di mana. Kita berikan komentar. Jangan sampai hasil pembelajaran siswa itu tidak kita komentari, tidak kita evaluasi. Nah, ternyata ini sering terjadi ya. Nasib saya sedang mujur sekarang gitu ya. Sering di dalam apa namanya? Di dalam pembelajaran pas saya nggak ada, tetap sekolahnya difoto oleh kepala sekolahnya di videokan. Loh, kamu kok serius sekali belajarnya gitu. Begitu kan sama kepala sekolahnya. Dapat pelajaran apa gitu. Agama Pak gitu. Siapa yang ngajar? Pak Juta. Pantesan kamu. Ini sering terjadi ini ya. Ya, sampai kemarin juga ada. Karena kemarin saya buat apa ya? Buat ekin BKN-nya ya. Itu saya nggak mau. Saya di ruangan ya. Tapi berikan saya pembelajaran. Itu masuk kepala sekolahnya. Sama juga. Ada nggak? Ada saya siswa saya tetap belajar dengan baik. Dan saya evaluasi. Kenapa? Pembelajaran itu tidak harus selalu dengan kita harus ada selalu di mana-mana. Hingga dia menganggap bahwa kita selalu ada untuk dirinya. Ini yang penting kita bangun dalam sebuah pembelajaran Bapak Ibu. Oke? Nah, Bapak Ibu, saya percepat ya, karena waktu ya. Ini saya lewati, Bapak Ibu ya. Ini saya lewati juga. Nanti Bapak Ibu silakan dibaca. Saya singgung sedikit Bapak Ibu ya.
di dalam penerapan kurikulum Merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam, itu ya, sesuai dengan panduan yang sudah dirancang kemarin di Puskurjar, nanti kita akan mengarah akan menggunakan taksonomi Solo gitu ya. Bapak Ibu akan bingung nanti. Taksonomi Solo itu kan tidak ada KKU-nya gitu ya. Nah, ada KKU-nya. Ya. Yang awalnya kan kita menggunakan taksonominya Wicin, memahami tertinggi. Ini juga Bapak Ibu belum semua akan memahami apa itu taksonomi Wicin, taksonomi Solo, taksonomi belum yang digunakan oleh Anderson ya. Itu ya. Nanti Bapak Ibu akan mendapat sebuah padanan di sini. Mendapat sebuah padanan. Kalau di dalam taksonominya Solo, gitu ya, taksonominya Solo dia berangkat dari free sampai ke abstrak. Dari free sampai ke abstrak. Gini ya, dari free struktural sampai ke berpikir abstrak. Ini dipadankan nanti dengan taksonominya belum. Dipadankan dia. Kalau siswa kita baru berada pada tahap berpikir prastruktural, berarti masih belum memahami apa-apa, masih kosong siswa kita. Nah, jika siswa kita sudah ada tingkatannya pada unistruktural, bahkan pada multistruktural, berarti dia sudah ada pada tingkatan memahami dan mengingat. Berarti ini KKU-nya yang digunakan. Begitupun seterusnya. Nah, sekarang kalau kita kalau kita bandingkan dengan pembelajaran mendalam, ternyata pembelajaran dalam konsep merefleksikan pengalaman merefleksikan ini pembelajaran yang paling tinggi. Merefleksikan. Ya. Kita awal-awalnya merasa bahwa merefleksikan itu mengetahui saja apa yang dilakukan oleh siswa, suka, tidak suka, baik, tidak baik, menyenangkan, tidak menyenangkan, tetapi bukan itu saja. Merefleksikan dalam hal ini bagaimana dia nanti bisa melakukan tindak lanjut ke depan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran yang telah dilakukan dan dia proses dalam dari awal sampai akhir pembelajaran itu sendiri. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di dalam kita merancang sebuah pembelajaran Bapak Ibu, ini yang perlu kita pahami, ini yang penting. Halo Bapak Ibu semua, masih ingat video tanah? Belum, nah, video tanah tidak bisa bersama. Ya, ulang, video tanah lewat ya. Oke, Bapak Ibu ulang ya, karena sudah ada yang mulai sehat ini. Mulai sehat ya. Saya ajak bermain. Kalau saya bilang tepuk satu, Bapak Ibu tepukannya satu. Kalau saya bilang tepuk dua, tepukannya dua. Kalau saya bilang tepuk tiga, tepukannya tiga. Yang salah, saya beri kesempatan untuk bernyanyi di depan. Gelang si batu gelang. Kita pulang sama-sama gitu ya. Oke, tepuk satu, tepuk dua, satu, ulang. Yang keras, tepuk satu, dua, ulang. Oke, ulang ya. Sadar? Satu, belum. Oke, tepuk dua, satu. Oke, upload sudah semuanya. Upload sudah semuanya dulu ya. Oke. Ternyata itu bisa menghilangkan kantuk juga sederhana. Kenapa? Karena pakainya pakaian adat susah kita ajak bergerak. Ya, cukup yang sederhana-sederhana saja. Gitu. Yang penting ngantuk hilang, ngantuk hilang, ngantuk hilang gitu ya. Ini kan kita uji kesetiaan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lari dari sini berarti kurang setia dengan ketua dan sekretarisnya gitu ya. Kalau saya sih nggak apa-apa ditinggalkan saya pergi juga sama-sama pergi kan gitu. Oke. Lanjut Bapak Ibu ya. Nah, di dalam merencanakan sebuah pembelajaran ini peta pikir kerangka kerja ini Bapak Ibu. Bukan peta pikir, yang peta bakal pikir-pikir jangan memulih. Ya.
Ada peta nih juta bakat pikir kita artinya. Ya. Ini peta pikir kita Bapak Ibu. Nah, dalam peta pikir kita Bapak Ibu yang kita pertama identifikasi itu adalah dimensi profil lulusan. Saya nih ingin mengajarkan tentang konten ini. Dimensi mana sih yang cocok, yang relevan dengan konten ini. DPL-nya tercapai, kontennya jalan juga tercapai. Oleh karena itu pertama guru harus mengidentifikasi kotak-kotak di dalam perencanaan pembelajaran itu ada kotak identifikasi. Yang kedua adalah desain pembelajaran. Yang ketiga itu adalah pengalaman belajar. Yang keempat itu adalah asesmen pembelajaran. Orang banyak menyebut dengan rumah atau kamar. Kita sebut dengan kotak saja. Kotak apa? Kotak video tanah, gitu ya. Kotak video tanah. Ada 4 kotak nanti Bapak Ibu. Oke. Nah, dimensi ini harus betul-betul kita pahami dengan baik. Jika misalnya kita ingin mengajarkan tentang elemen, ya, elemen yang berhubungan dengan strada bakti, maka yang mana yang cocok? Kita analisis. Kalau Bapak Ibu hanya asal-asal aja memasukkan, berarti hasilnya pun asal-asalan. Dalam sebuah kitab menjelaskan apa yang kau lakukan dengan penuh rasa cinta, maka hasilnya akan kau cintai pula. Dan begitu pun juga sebaliknya Bapak Ibu. Oleh karena itu maka lakonilah dengan sepenuh hati, tetapi penuh dengan hati-hati, gitu ya. Oke. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, kerangka pembelajaran ini. Penting kerangka pembelajaran yang saya bilang tadi dalam desainnya itu. Nah, pertama praktek pedagogis. Tadi bilang Pak Ketua ada pedagogik, apa lagi Pak Ketua? Pedagogis, ya. Di pedagogis ini adalah tingkat menjalankan prinsipnya. Atau mungkin praktiknya lah, nyatanya lah. Prinsip-prinsipnya di sini dia ada. Bukan hanya sekedar hafalan, bukan hanya sekedar belajar saja. Oleh karena itu, maka Bapak Ibu yakinkan nih di praktik pedagogis, bisa Bapak Ibu akan menggunakan strategi active learning, misalnya seperti yang dibilang tadi oleh Pak Kepala. Atau model problem based learning, atau mungkin berbasis project. Yakin sintak itulah nanti yang terjadi proses pembelajaran. Jika Bapak Ibu di praktek pedagogis yang menggunakan model problem based learning, tetapi di dalam sintaknya project, maka itulah yang disebut dengan jaka sembung naik helikopter, senyam muter-muter. Berarti perencanaan dengan pelaksanaannya tidak nyambung. Ini masalah. Untuk apa kita membuat sebuah perencanaan, tetapi tidak kita eksekusi, tidak kita implementasikan? Inilah pentingnya perencanaan yang baik, perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Maka perencanaan belajar direncanakan bersama-sama dengan murid. Maka ada yang pertama observasi siswa. Oke ya. Nah, lanjut Bapak Ibu. Pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini kan seperti yang tadi ya. Dalam pembelajaran mendalam itu ada dari memahami, mengingatkan dan merefleksikan. Apakah di dalam setiap pembelajaran, di setiap pertemuan pembelajaran, aplikasikan dan merefleksikan? Tidak mungkin. Apa yang dia akan refleksikan jika dia belum paham? Ya enggak? Apa yang dia akan implementasikan jika dia paham? Maka tahap berpikirnya sebenarnya dari memahami, mengaplikasikan dan merefleksikan. Mengaplikasikan di sini bukan selalu dalam bentuk tindakan atau dalam bentuk praktik, tidak. Bagaimana dia mampu menghubungkan konsep yang satu, konsep yang lain, dan dia bisa buatkan sebuah kesimpulan. Dan apa hubungannya, apa fungsinya, apa manfaat daripada melakukan itu. Ini penting, pemahaman lebih jauh. Oke ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dari sini kan semestinya berangkatnya kan dari prinsip pembelajaran. Berkesadaran, bermakna, dan
Mengembirakan beber, meng ya, berkesadaran, bermakna dan mengembirakan. Pembelajaran mengembirakan itu bukan selalu berarti diajak sebutkan 1, 2, tepuk tangan, dikasih hadiah 50.000, bukan itu ya. Tetapi bagaimana belajar itu betul-betul sesuai dengan harapannya, kenal tujuan yang diharapkan dan berdampak pada kehidupan kedepannya. Seperti sekarang misalnya, kita akan mengajarkan tentang Trihita Karana dan pasar nih. Apa dampaknya ajaran Trihita Karana? Paling tidak dia akan bisa menjadi harmonis dengan lingkungan. Pangsin banjir, yang kemarin yang baru tahu ya, banjir yang terparah di Bali baru di umur 40-an ke atas. Ya. Padahal semakin canggih kan sebenarnya kan? Ternyata itulah dampak ketidakharmonisan lingkungan dengan manusia sebenarnya. Karena apa? Ulah dari manusia itu sendiri. Percaya enggak? Dalam lautan air itu kan sampah aja sih. Tebing-tebing dibangunin, ya kan? Dan sebagainya. Ternyata itu dampak daripada pembelajaran Trihita itu hanya sebatas teori saja, bukan diterapkan. Oleh karena itu maka penting pembelajaran yang berdampak diberikan kepada siswa. Setidaknya berdampak pada dirinya sendiri dulu, lingkungan di mana dia berada, ya, atau rumah, sekolah lah. Ya dulu, jangan sampai jauh ke sana. Ini penting kita ajarkan sehingga disebutlah dengan pembelajaran esensial. Itu ya. Oke. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita akan mulai dari perencanaan pembelajaran. Dari sini kita akan merancang. Perencanaan. Ada pelaksanaan dan juga ada evaluasi, asesmen. Ini harus jalan terus berputar. Di mana ada perencanaan, pasti ada pelaksanaan, pasti ada evaluasi, dan yang terpenting nanti ada tindak lanjut ini yang kita harap. Sepakat Bapak Ibu? Tepuk 1 Bapak Ibu. Tepuk 2. Halo. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu nggak disuntik nanti malam ya. Oke, masih kuat? Atau mau istirahat dulu? Atau Bu moderator mau ngasih ice breaking boleh? Boleh ya? Selingi ice breaking boleh ya. Ya saya kehabisan ice breaking ini ya. Biasanya moderator gitu Bu. Kalau saya juga biasa saya sebagai moderator, sebagai narasumber di nasional itu biasa. Narasumber itu memiliki hak yang sama. Hampir sama dia. Kalau misalnya pesertanya udah mulai ada mau ke surga, moksa, dikit-dikit, bisa diambil alih oleh moderator. Pak izin sebentar dulu, itu biasa. Ada permainan, ada itu biasa itu. Menguatkan itu biasa. Karena apa? Antara moderator dan narasumber harus berkolaborasi dia. Seperti moderator pejabat ya, setelah selesai langsung duduk nggak ya. Ini bisa bebas Bu. Boleh disela nanti boleh. Atau ada yang mau bertanya boleh sebelum saya lanjutkan? Boleh silakan. Oke ada? Pas? Luar biasa. Oke, pas katanya Bu. Pas katanya Bu ya. Apanya yang pas yang kurang tahu nih gitu. Ya. Oke, ya. Kita akan mulai dari sini. Ini silakan dibaca nanti di rumah boleh ya. Ini kita lewati. Ya, kita akan berangkat dari sini. Nah, alur penyusunan perencanaan pembelajaran pendidikan agama itu. Ini saya akan tunjukkan nanti. Ini ada kuis berhadiah nanti ya Pak Ibu ya. Nanti saya kasih lagi 50.000, yang benar saya kasih 50.000. Saya dikasih uang tadi 100.000 oleh ketua. Saya akan bagikan ke Ibu ya. Saya kembalikan lagi. Nanti ada waktunya kita tebak-tebakan. Kalau benar, langsung saya kasih. Itu ya. Kalau Ibu mau lagi mengembalikan nanti ke saya, ya terserah Ibu. Ya. Kalau Ibu Bapak ambil nanti, ya udah selesai gitu kan. Oke, Bapak Ibu, alur penyusunan perencanaan pembelajaran Bapak Ibu. Yang pertama analisis capaian pembelajaran. Niki sudah mulai penting Niki. Ini sudah tidak lagi sosialisasi. Sudah mulai ke implementasi gitu ya. Sudah mulai lagi, harus konsisten. Nanti kalau Bapak Ibu saya berikan pertanyaan,
tidak bisa menjawab, Bapak Ibu memberikan saya uang 50.000. kan, kan balas dendam. Ya. Oke. Nah, yang pertama analisis capaian pembelajaran. Setelah Bapak Ibu menganalisis capaian pembelajaran, Bapak Ibu nanti akan menemukan yang namanya konten dan kompetensi. Ya. Setelah menemukan kedalaman daripada konten, keluasan daripada materi, konten materi itu ya, dan tingkat kompetensinya, baru nanti Bapak Ibu akan menurunkan menjadi sebuah beberapa tujuan-tujuan pembelajaran. Itu ya. Tujuan-tujuan pembelajaran itulah nanti akan dibagi di dalam satu fase. Ya. Satu fase. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, buat tujuan pembelajaran kalau sekarang boleh yang masih umum boleh juga khusus sesuai dengan elemen yang akan dituju nanti dicapai nanti Bapak Ibu. Oke. Nah, buat TP per elemen karena nanti akan buat sebuah alur tujuan pembelajaran. CP per elemennya dibuatkan dulu menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Setelah CP per elemennya kita buatkan menjadi sebuah tujuan pembelajaran, nanti baru kita akan buatkan sebuah alur tujuan pembelajaran di mana TP yang kita akan berikan di awal fase dan di akhir fase. Kalau di SMP ada di awal, di tengah, dan di akhir. Itu bedanya. Nah, susunan ATP itu nanti ada dua jenis ya. Ada TP men, ada TP lintas elemen dia. Oke, Pak Ibu. Yang pertama kita kenali elemen. Kalau elemen saya rasa Bapak Ibu semua sudah paham. Ya, dan sudah tahu ya, ada berapa elemen Bu agamanya? Berapa elemen? 6. Ada berapa elemen? 5 ya? Oke, 5 ya, 5 elemen. Jangan sampai kurang ya, jangan sampai lebih. Itu ya. Oke. Pertama kenali dulu elemennya. Wajahnya itu adalah elemen. Di dalam wajah ini, dalam tubuh kita ini kan semua ini ada kepalanya, ada tangannya, ada badannya, ada kakinya, termasuk juga ada nafasnya. Nafasnya adalah proses. Oke. Nah, ini ada 5 elemen. Ya, ini ada 5 elemen. Dari elemen kitab suci ya, serada bakti, susila, acara, dan sejarah. Ini adalah organ-organ yang terdapat dalam apa namanya pendidikan agama Hindu yang dijadikan beberapa elemen. Itu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu dari masing-masing elemen ini dia memiliki sebuah tujuan pembelajaran. Dari masing-masing elemen itu dia memiliki sebuah CV yang sesuai dengan karakteristik elemennya itu sendiri. Kalau karakteristiknya berhubungan dengan kitab suci, berarti konten-kontennya di dalam elemen itu akan berhubungan dengan kitab suci. Dan begitu pun yang seterusnya. Berarti setiap elemen ini, CP elemennya akan diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Ya. Nah, ini tujuan-tujuannya. Berarti yang merah, ini kita pakai di SMP contohnya. Berarti yang merah, Weda, turunkan menjadi 3 tujuan. Itu misalnya. Terus serada bakti turunkan menjadi 3 tujuan. Susila turunkan menjadi 3 tujuan. Acara turunkan menjadi 3 tujuan. Sejarah turunkan menjadi 3 tujuan. Boleh nggak lebih turunkan tujuannya? Boleh, nggak apa-apa. Iya. Asalkan nanti sesuai dengan alokasi waktunya. Boleh nggak kurang? Kalau kurang nanti bagaimana membagi kelas dalam satu fase? Kan itu kan? Nah, selanjutnya Bapak Ibu mau per elemen diberikan tujuan ini apa lintas elemen? Yang Bapak Ibu lakukan lintas elemen apa per elemen? Hah? Yang benar saya kasih 50.000 ya.
Lintas elemen apa per elemen yang Bapak Ibu lakukan? Kalau gini nih, biasanya Bapak Ibu seperti apa? Membagi tujuan. Belum saya jelasin ya. Belum saya jelasin ya. Kalau begini misalnya nih, di kelas fase D ya, fase apa ya, SD ya, fase C ya. Di kelas 6 saya memberikan elemen weda. CP yang berhubungan dengan weda. Di kelas 5 juga saya memberikan yang berhubungan dengan weda. Itu lintas elemen apa per elemen? Per elemen. Lintas elemen. Per elemen. Oke. Per elemen. Sekarang kita lihat ya. Ini belum ada yang dapat hadiah ini. Oke, sekarang kita lihat. Jika kita urutkan nih tujuan pembelajarannya, yang merah aja diberikan kelas ini nih. Kelas 7 ngurut ya. Kelas 8 ngurut. Dia ngurut gitu. Berarti per elemen. Apakah teori ini yang Bapak Ibu gunakan? Enggak ya? Ini maksudnya nih saya ulang ya. Yang SMP. Yang SMP mana? Guru SMP-nya mana? Guru SMP. Oke. Oh, guru SMP-nya di depan ya. Ya. Ada tujuan weda. Ada misalnya ini wedangga, upaweda, wedangga, nibanda. Tujuannya misalnya ini tentang itu. Apakah Ibu mengurutkan pembelajarannya nih di kelas 7? Saya berikan dulu niban, saya dudukan dulu upaweda, nibanda, wedangga, nibanda sampai di sini. Setelah itu kelas 8 baru ini, kelas 9 baru ini. Bagaimana, Bu? Apa Ibu mengajarkan wedangga diberikan di kelas 8, upaweda diberikan di kelas 7, nibanda diberikan di kelas 9? Yang mana? Masa nggak ingat? Kelas 9 ya. Berarti kan tidak ngurut. Berarti kan nggak ngurut kan? Zigzag berarti kan? Ya, oke. Sekarang kita lihat lagi. Berarti masih bingung di sini ya. Antara per elemen dan lintas elemen. Oke, belum terjawab ya. Sekarang akan terjawab sekarang. Oke, di sini akan terjawab. Oke. Kalau Bapak Ibu seperti ini konsepnya berarti lintas elemen. Yang mana yang Bapak Ibu lakukan? Yang per elemen apa yang lintas elemen? Hah? Oke, yang lintas elemen. Contoh, ada 3 tujuan pembelajaran di WEDA, di CP elemen WEDA. Kontennya ada upaweda, ada wedangga, ada nibanda. Itu diberikan 1 di kelas 7, diberikan 1 TP-nya di kelas 8, diberikan 1 TP-nya di kelas 9. Begitupun ini juga sama. Ya, itu berarti lintas elemen. Berarti baru sadar sekarang yang kita ajarkan itu adalah lintas elemen, bukan per elemen. Kita maksudnya Pak, tapi langsung ngerti maksudnya apa gitu ya. Ya. Yang begitu Pak, tapi langsung ngerti maksudnya gitu ya. Ya ini maksudnya adalah ini. Oh, ini belum ke prinsip pembelajaran ya. Baru menganalisis CP menjadi TP dan ATP. Kalau hijau-hijau sudah punya RPP. Boleh hijau mang juta mang, follow-nya juta mang gitu. Yang saya ngerti masih gitu. Nah, maka dari sinilah diberikan sebuah penjelasan.
Nah, setelah kita punya ini, sudah punya alur pembelajaran, tinggal memasukkan sekarang. Kemana? Ke desain pembelajaran. Nah, maka tujuan pembelajarannya sudah jelas, langkah pembelajarannya kita akan rancang nanti, semuanya kita akan rancang juga nanti. Ini kalau kita menggunakan RPP, ini kalau kita menggunakan modul ajar. Boleh nggak saya menggunakan RPP? Boleh. Boleh nggak saya menggunakan modul ajar? Boleh. Siapa yang melarang? Karena aturannya adalah di dalam perencanaan pembelajaran minimal ada tujuan, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Jelas itu. Nih, baca sekarang di panduan pembelajaran dan asesmen 2025. Sekarang ada itu juga ya. Nah, Bapak Ibu ya, di dalam kita akan mendesain nanti sebuah perencanaan pembelajaran mendalam, tuh ya. Yang pertama identifikasi. Desain pembelajarannya jelas. Tentukan CP-nya sudah. Menentukan CP, tujuan, dan sebagainya ini termasuk bagian daripada desain di awal. Kalau nggak pernah kita merancang itu, mengidentifikasi dan juga menganalisis, bagaimana kita akan bisa memberikan desain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Nggak akan bisa. Oke? Halaman belajar nanti. Pengalaman belajar itu disesuaikan dengan sintak-sintaknya nanti. Kapan kita akan memberikan pengalaman belajar memahami, mengimplementasikan, dan kapan kita akan melakukan pengalaman belajar merefleksikan. Apakah setiap pertemuan harus ada itu? Tidak juga. Oke? Nah, selanjutnya Bapak Ibu, asesmennya nanti harus jelas. Tidak selalu di dalam asesmen itu menggunakan uraian. Menggunakan pilihan ganda, entah itu pilihan ganda kompleks, gitu ya. Nah, wajib, apalagi isian singkat. Bukan itu loh yang kita tagih sekarang, yang kita maksud dengan asesmen pembelajaran baik formatif dan sumatif, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memberikan penilaian, dia unjuk kerja, dia ke depan mempresentasikan apa yang telah dia pahami, itu boleh kita nilai. Dia menghasilkan sebuah produk. Atau bentuk-bentuk yang lain. Boleh. Itu yang diharapkan sekarang. Sesuaikan asesmen pembelajaran itu dengan model yang kita gunakan dan juga karakteristik daripada materi yang kita ajarkan. Kalau misalnya kita mengajarkan tentang upakara, tetapi asesmen kita tetap pada tataran konsep, apa yang disebut dengan upakara? Apa aja jenis-jenis upakara? Maka rugi pembelajaran itu. Maka sudah dia berangkat kepada sebuah proyek sebenarnya. Menghasilkan dia. Oke, Bapak Ibu. Nah, lanjut Bapak Ibu. Oke, silakan. Waktunya ya. Oke, Bapak Ibu. Dari sini waktunya mulai mendekati untuk kita istirahat. Break bersama. Oke. Atau ada pertanyaan dulu, silakan. Ini saya lewati dulu. Ya, Pak Ibu akan saya berikan beberapa contoh-contoh ya nanti. Oke. Ada pertanyaan, silakan. Biar bisa diskusi dulu nih tentang hal-hal yang belum kita pahami bersama. Silakan Bapak Ibu kalau ada. Mungkin Bu Moderator bisa membantu memfasilitasi. Ada nggak? Silakan. Kalau tidak ada nih saya lanjutkan dulu. Boleh di akhir ya. Oke. Pas, ya. Ada? Atau malah bingung? Bingungnya di mana nih Ki Gendan, Ki? Kebingungannya di mana? Nanti kita akan kembali pelan-pelan. Ini sebenarnya udah pelan-pelan ya. Biasanya kalau saya tuh suaranya keras-keras Bu. Sekarang karena syukur sakit ya. Pelan-pelan jadinya. Jadinya nggak begitu keras ya. Slow jadi.
Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti kuncinya Bapak Ibu di dalam pembelajaran mendalam Bapak Ibu fokus pelaksanaan PM, fokus pada pembelajaran agama Hindu Bapak Ibu pada spirit karakter akhlak dan moral melalui penanaman keyakinan nilai-nilai agama. Tidak semua disamakan karakter antar sama. Kita punya karakter masing-masing. Kita terisinya ada di sini. Ya. Maka sangat relevan pendekatan memuliakan tadi. Olah hati, olah rasa, olah pikir, kayak itu kan. Dan maka sebenarnya punya guru agama sebenarnya punya itu. Yang lain numpang sebenarnya. Kita yang punya sebenarnya itu pendekatan itu, tetapi jangan sampai kita melupakan pendekatan yang kita miliki itu Bapak Ibu. Oke. Nah, lanjut Bapak Ibu ya, karena waktunya singkat ya. Kita lanjutkan ke perencanaan pembelajaran. Oke, perencanaan pembelajaran. Yang pertama Bapak Ibu, identifikasi tingkat pemahaman awal siswa tentang materi yang kita akan ajarkan. Berapa di tahapan misalnya baru berkembang, cakap dan mahir. Kita akan lihat di sini di identifikasi. Nah, selanjutnya identifikasi mata pelajaran. Jika konten atau karakteristik daripada materinya misalnya upakara, maka cocoknya praktik pedagogisnya apa yang kita gunakan. Oh, cocok kita gunakan basis project itu misalnya. Tidak problem based learning gitu misalnya. Maka ini kita lihat dulu. Jika misalnya cocok kita menggunakan pembelajaran berbasis project, maka kita gunakan project. Maka di langkah-langkah pembelajarannya nanti itu nampak langkah-langkah pembelajaran project dan menghasilkan dia sebuah produk dari pembelajaran itu sendiri. Oke. Nah, selanjutnya dimensi profil lulusan jika kita akan mengajarkan tentang upakara, kira-kira yang cocok dimensi yang mana? Oh, cocoknya dengan DPL 1 beriman dan bertakwa karena berhubungan dengan Tuhan. Agama selalu cocok itu. Yang pertama ya. Itu ya. Terus kreativitas. Kenapa kreativitas? Karena kalau menghasilkan sebuah canang Banten itu tidak harus sama kan? Tapi boleh dia berbeda-beda sesuai dengan kreativitasnya, tetapi maknanya sama. Kan begitu. Berkolaborasi dia bisa membangun sebuah kolaborasi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Kemandirian penting juga gitu ya. Oke ya Pak Ibu ya. Nah, penalaran kritis juga penting. Kenapa penting penalaran kritis? Nah, apa fungsi daripada dia membuat Banten itu? Itu misalnya, untuk apa dia buat Banten? Apakah saja di putaran lagi Banten? Itu misalnya. Dan seterusnya, itu kan pemikiran kritis. Kadang-kala anak-anak tingkat SD, SMP itu kan pertanyaannya nyeleneh. Itu ya, saja ada Botaro Bu. Kengkeng beban Botaro nih Bu. Bisa jadi gitu kan. Kengkeng cara jawab mereka. Bisa jadi. Kok ide Botaro dilambangkan dengan Cintia Bu? Sengkaruan laki, sengkaruan perempuan, kengkeng Bu. Gitu. Itu kan mulai sudah berpikir dia berpikir yang kritis. Dia tidak begitu saja, tapi dia ingin mengetahui lebih jauh apa yang ingin dia ketahui tentang hal itu. Oke? Capaian pembelajaran jelas, topik pembelajaran juga jelas Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tujuan pembelajaran sudah diambil tadi dari alur yang ada tadi, karena dialurkan dari semua CP per elemen di dalam satu fase di mana di awal, di tengah, di akhir. Nah, ini kita ambil di awal misalnya. Tuh, nah, selanjutnya praktik pedagogis yang saya bilang tadi. Berarti ini yang akan kita gunakan dalam pembelajaran nanti, maka akan nampak nanti pembelajaran berbasis project. Oke. Selanjutnya mitra pembelajar. Mitra pembelajar ini Bapak Ibu tidak harus selalu kita guru. Boleh? Misalnya kalau di sekolah saya ada misalnya kelompok Serati Banten, kita mengajarkan tentang Banten ya, dia yang suruh mengajar ya. Bermitra. Itu ya. Ternyata mitra itu ada untungnya juga gitu ya. Bukan mitra dalam tanda kutip yang lain gitu ya. Yeah. Nah, terus yang kita gunakan mitra bisa jadi orang tua siswa. Orang tua siswa yang misalnya sebagai Serati Banten
kita gunakan, dia mau berkenan, bagus. Berarti orang tua siswa itu boleh mengajar di sekolah kalau ada kesepakatan kita dan dia mampu dan dia mau. Tapi kan jarang sekarang, jarang sekali gitu ya. Nah, termasuk juga tokoh masyarakat, tokoh adat bisa kita gunakan karena kan tanggung jawab daripada agama dan keyakinan itu bukan tanggung jawab guru saja. Tokoh-tokoh agama FKUP juga sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap hal itu. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, beda apa namanya lintas mapel dengan kemitraan. Kalau lintas mapel itu tidak harus guru yang bersangkutan di mapel yang bersangkutan itu bersama-sama mengajar, tidak. Kalau kemitraan baru dia diharapkan bisa mengajar. Tapi kalau lintas misalnya nih, di dalam mengajar di kokurikuler misalnya, lintas mapel, mapel agama, BPKN, Penjas, apakah saya harus menghadirkan ke semuanya ke kelas? Tidak. Satu aja, lintasnya itu hanya konten-konten yang mirip kita atau menghubungkan kasihkan. Jelasnya. Tetapi kalau kemitraan dia jelas. Berarti bersama-sama. Oke ya. Nah, lingkungan jelas pasti ada lingkungan darat, laut, udara. Oke ya. Lingkungan sekolah pasti ya, lingkungan yang berhubungan dengan dunia maya juga boleh, yang berhubungan dengan digitalisasi itu juga boleh gitu ya. Oke, pemanfaatan digital ya semestinya ada gitu ya, tapi tidak wajib semua harus berbasis digital gitu. Oke. Selanjutnya langkah-langkah pembelajaran sudah sangat jelas dari pendahuluan. Ya, dari pendahuluan itu ada. Di dalam pendahuluan itu prinsip apa yang akan kita munculkan? Apakah berkesadaran? Apakah bermakna? Apakah mengembirakan? Terus pengalaman belajar apa yang kita akan munculkan di sana sesuaikan dengan apa yang ada di dalam pendahuluan itu sendiri. Nah, di sini misalnya di pendahuluannya berkesan dan bermakna. Berarti ada sebuah proses yang berkesan dan bermakna. Berkesan dan bermakna atau berkesadaran maksudnya ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bermaknanya pasti yang berhubungan dengan pemahaman ini. Yang ada pemantik-pemantik ini. Oke, lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya di kegiatan inti, ini yang singkat saya buatkan, nanti yang lengkap saya berikan di apa namanya di Word nanti. Ini yang singkat saya potongkan biar lebih cepat untuk memahami. Nah, di memahami Bapak Ibu, yang namanya sebuah pengalaman belajar pasti diawali dengan pemahaman. Atau bisa jadi siswa itu sudah mampu mengerjakan, tetapi dia belum paham apa yang dia kerjakan. Ada nggak seperti itu? Ada biasanya ya. Membuat canang, kan itu kan? Aku canangnya, tapi apa yang dia buat itu fungsi maknanya belum dia ketahui. Itu ada. Nah, idealnya kan berangkat dari pemahaman, kan gitu kan? Tetapi nggak salah juga dari praktik yang dia ketahui gitu. Karena proses daripada PM itu kan pengalaman belajarnya dari pemahaman, ya, mengaplikasikan dan merefleksikan gitu ya. Nah, apa yang dia akan pahami di sini yang berhubungan dengan konsep-konsep dan seterusnya. Berarti ada pada pemahaman. Apa yang dia pahami, pengertiannya tentang upakara, fungsinya, mungkin bentuk-bentuknya yang harus dia pahami, dan lain sebagainya. Oke. Nah, di mengaplikasikan dia bukan berarti selalu dia canang yang dibuat, sarana yang dibuat dia gunakan untuk sembahyang, nggak boleh seperti itu mengaplikasikan. Tetapi dia bisa menghubungkan dari konsep yang satu dengan konsep yang lain. Itu juga termasuk bagian daripada mengaplikasikan. Ya. Oke, apa hubungan misalnya upakara dengan hari suci, hubungan upakara dengan hari-hari besar keagamaan, apa fungsinya, kenapa kita membuat upakara. Semakin dalam dia ketahui, dia mencari konsep-konsep semakin jauh, ini bagian daripada mengimplementasikan, bukan berarti dia hanya melakukan sebuah proses dalam bentuk proyek. Itu ya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, ya.
Merefleksikan ini yang terpenting setelah dia melakukan sebuah proses dari pembelajaran itu apa dampaknya ke depan. Setidaknya setelah dia tahu membuat sebuah porosan misalnya, atau porosan breaking porosan misalnya, tidak lagi dia beli porosan ke orang lain. Dia buat. Setelah dia mampu misalnya buat canang sari misalnya tingkat SMP, kalau ada sarana nggak perlu lagi beli ke pasar dengan orang lain yang tidak memahami tentang upakara tapi dia bisa menghasilkan upakara. Mungkin Bapak Ibu paham. Ini dampaknya. Ya. Berarti apa yang dia ketahui dia bisa terapkan dalam kehidupan beragamanya. Oke. Nah, lanjut Bapak Ibu karena waktu ada pembatasan dari waktu ya. Nah, di sini akan tercover nanti sebuah prinsip pembelajaran dan juga pengalaman. Tapi kalau di contoh ini kan ada langsung pengalaman belajar, memahami, mengimplementasikan dan merefleksikan. Sesungguhnya kan tidak harus satu kali pertemuan semua pengalaman belajar muncul. Boleh di pertemuan pertama khusus kita pada pengalaman memahami. Di pertemuan kedua masih memahami. Di pertemuan ketiga baru kita mengimplementasikan atau mengaplikasikan. Mungkin di pertemuan terakhir pembelajaran yang kita rancang menjadi 5 kali pertemuan misalnya, baru kita akan merefleksikan. Tidak harus setiap pertemuan menghasilkan, karena berbeda refleksi di dalam setiap mengakhiri pembelajaran dengan akhir sebuah materi pembelajaran. Dan yang dimaksud di sini adalah di akhir materi pembelajaran, bukan di akhir proses pembelajaran di kelas. Beda. Kalau di akhir proses pembelajaran kan ada anak-anak apa yang sudah menjadi hal yang baru bagi kalian dalam pembelajaran sekarang. Apa yang kalian pahami? Itu misalnya. Apa yang kalian sukai? Apa yang kalian nggak sukai dalam pembelajaran? Dan apa harapan dalam pembelajaran berikutnya? Itu berarti refleksi yang berhubungan dengan proses pembelajaran per pertemuan. Itu bedanya. Oke, masih semangat? Oke. Tepuk 1, 2, belum ya. Oke. Video tanah. Video tanah Acarya. Oke, masih madu kan Senin kan? Oke. Masih ada waktu? Oke. Langkah-langkahnya kira-kira seperti ini Bapak Ibu ya. Ini langkah-langkahnya sekira seperti ini. Ya, ini langkah-langkahnya. Pembelajaran seperti ini kira-kira. Prosesnya yang mana tergolong memahami, mana tergolong mengimplementasikan, mana yang tergolong merefleksikan dalam proses pembelajaran, mana pembelajaran yang terdalamnya mengandung prinsip pembelajaran mengembirakan, pembelajaran yang berkesan dan berkesadaran itu sendiri. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang terakhir saya berikan sebuah penekanan di sini sebelum diakhiri ya. Lewat ya. Ini ya. Ini ya. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini ya. Hanya kitalah yang mengatakan mungkin dan tidak sesungguhnya. Sekecil apapun yang kita bisa berikan kepada orang lain, asalkan itu dengan tulus ikhlas akan bisa memberikan penerangan yang luar biasa. Ibarat sebuah lilin di dalam sebuah terowongan yang gelap, maka itu akan bermakna yang luar biasa bagi orang yang membutuhkan. Ya, kalau di tempat yang terang dikasih apa namanya lampu yang besar tidak akan bermanfaat. Tetapi kalau di tempat yang gelap diberikan sinar lilin, maka akan bermanfaat. Itulah guru. Maka guru disebut dengan penerang kegelapan. Maka Bapak Ibu semua adalah penerang kegelapan, gitu ya. Jangan lagi penerang sebagai tukang terang, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya pada hari ini dan mohon maaf sebesar-besarnya pada hari ini saya nggak bisa optimal mendampingi Bapak Ibu. Berdiri aja masih ngelawan-ngelawan, ya. Kadang-kadang nyerendeng, kadang-kadang nyerondong, gitu, Kak. Tapi Bu Agung sudah siap. Kalau jatuh Pak Juta saya akan bopong ke depan. Itu, mohon maaf, tetapi saya berusaha. Tapi saya masih siap berdiri kurang lebih 2 jam masih siap. Ya. Tapi belum makan sama, saya belum makan juga. Saya baru 1 gelas air hangat
di rumah, sama di ruang Bapak Kepala dikasih kopi. Saya nggak minum kopi. Untuk hari ini nggak minum kopi karena jaga kondisi. Kalau nggak gitu, satu hari bisa 4 kali ngopi. Minum kopi 3 kali, ya 3 kali gerokan maksudnya. Dikasih snack karena ada godoh. Saya belum berani makan godoh ya. Saya belum berani ya. Biasanya suka dengan godoh saya gitu ya. Jadinya saya sama dengan Bapak Ibu mungkin baru minum segelas air tambah kopi 3 gerokan. Tapi masih kuat kalau nggak keadaan seperti sekarang 1 hari itu saya biasa seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Aplaus untuk kita semua. Luar biasa dan Bapak Ibu nanti akan saya sebentar. Bapak Ibu nanti akan saya berikan contoh-contoh apa namanya modul ajar. Mungkin akan saya sampaikan contohnya seperti ini. Pinjam. Ternyata tepat sekali nih, baru selesai langsung tersanjung nih. Oke, saya akan carikan dulu. Saya carikan contoh yang SD sudah ada, beberapa yang SMP sudah ada. Kalau SMP, saya minta izin nanti kepada SMP Badung ya. Itu SMP Badungnya sudah klop dan hasilnya luar biasa. Di antara SMP ya yang menghasilkan hasil itu Badung paling keren. Itu semua luar biasa. Kalau diizinkan membagi nanti saya akan membagikan. Jangan Pak, kalau itu nggak berani saya. Tapi saya yang mengoreksi itu semua ya. Tapi yang saya buatkan saya akan berikan Bapak Ibu. Ya, artinya kan tidak boleh kita menyebarkan hak paten orang lain tanpa seizin mereka. Oke. Yang tiang buatkan nanti ada beberapa. Ini ada 2 yang sudah terkurasi ya. Harus tayang. Ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Contohnya misalnya, ini misalnya tentang Asta Aishwarya ya. Ya, ini lengkap dengan identifikasinya, lengkap dengan tujuannya. Kalau yang tadi kan singkat dia, yang tayangan tadi. Ini lengkap dengan asesmen awalnya, dia berisi asesmen awal. Dia misi pemetaan potensi awal murid, ya. Penjelasannya ada sintak-sintak pembelajarannya yang sudah ada apa namanya prinsip dan juga pengalaman belajar. Nah, Bapak Ibu nanti misalnya kalau kita di dalam pembelajaran misalnya ada apa namanya prinsip mengembirakan, berarti harus ada penggambaran pembelajaran yang mengembirakan di dalamnya. Tidak hanya kita tuliskan mengembirakan. Itu ya. Entah itu permainan kartu, entah apa misalnya yang bisa membuat siswa itu bergembira dalam proses pembelajaran dengan tidak meninggalkan tujuan yang ada yang kita harapkan dalam sebuah proses pembelajaran. Ini ada ya. Oke. Kalau yang SD juga sudah kita buatkan. Oke, yang SD ya. Yang sudah kurasi kemarin oleh Pak Sabtu juga. Ya, seperti ini ya. Oke. Nanti Bapak Ibu silakan disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Oke. Niki udah ada. Oke. Berarti tidak harus eh, PM itu adalah pembelajaran berbasis proyek. Oke, itu kuncinya. Baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri, Bapak Ibu, saya persilakan untuk apa namanya menyampaikan hal-hal yang belum dipahami atau masih
membuat Bapak Ibu bertanya-tanya sehingga tidak nanti sampai di rumah gara-gara juta malah bingung raga gitu. Ajina singkin bertemu dengan juta sing mungkin ini. Silakan Bapak Ibu ya. Pas. Oke, tepuk tangan bagi kita semuanya sekali lagi. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, kalau tidak ada pertanyaan maka saya tutup pertemuan ini sampai di sini. Kira-kira pasti banyak hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Namanya manusia, memuaskan Bapak Ibu semua dan mudah-mudahan kekurangan saya, hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua di hari-hari berikutnya mungkin nanti di video conference bisa saya perbaiki dan bisa disempurnakan bersama. Dan sebelum saya serahkan kepada moderator karena beliau yang membuka, nanti maka beliau yang akan menutup. Salah kalau saya yang menutup, beliau yang membuka kan salah. Gitu, nggih. Nanti menjadi temuan nanti. Oleh karena itu maka saya izin dulu tutup untuk saya saja itu ya dengan para Santi, Om Santi Santi. Oh. Tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita. Terima kasih kepada Bapak narasumber atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Mohon izin menyampaikan kegiatan hari ini tidak berhenti sampai di sini. Kita akan melanjutkan kegiatan melalui link Zoom. Minta bantuan kepada Bapak narasumber untuk ikut membersamai melalui via Zoom. Nanti kegiatan video tanah acarya kita akan lanjutkan melalui Zoom. Baiklah Bapak Ibu sekalian, izin menambahkan sedikit ada pesan dari PTSP diteruskan kepada seluruh ketua KKG di kecamatan. Mohon kepada Bapak Ibu guru yang belum menandatangani TPG mohon datang ke PTSP untuk melengkapi tanda tangannya. Nggih. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung sesi sosialisasi hari ini. Izinkan saya selaku moderator menyampaikan beberapa poin penting yang dapat kita simpulkan. Yang pertama yaitu pembelajaran mendalam menekankan pada pemahaman berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, bukan sekedar hafalan. Yang kedua, peserta didik diarahkan untuk berpikir kritis, kreatif, reflektif. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak narasumber, kita harus biasa merefleksi. Apapun yang kita lakukan, kita harus merefleksikan diri. Yang ketiga yaitu guru memiliki peran penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang kontekstual dan berpusat pada siswa, memuliakan siswa atau murid. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita. Akhir kata, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu acara. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi Santi. Om.